Oke, oke. Selamat siang teman-teman semua. Selamat Ini siang. ini suaranya apakah terdengar? Terdengar, selamat siang. Feedback. Feedback enggak? Aman ya? Aman. Oke. Aman. Oke. Oke, selamat siang teman-teman semua. Mana nih feedbacknya? Feedbacknya suaranya. Aman. Oke. Oke, selamat siang dan selamat datang teman-teman dari Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Vira. Saya PR sekaligus JR spesialis rupiah cepat. Nah, di sini saya akan menjadi tuan rumah untuk acara literasi keuangan mengenai financial insecurity. Nah, kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih untuk untuk mendengar nih pemateri mengenai apa sih itu financial insecurity. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi banyak orang, yakni mengenai financial insecurity atau yang biasanya dikenal dengan istilah ketidakamanan finansial. Nah, eh, kami sadar bahwa isu ini banyak banget dialami banyak orang, khususnya anak muda. Dan itu sebabnya Rupiah Cepat mengadakan acara ini untuk berbagi pengetahuan dan juga informasi yang dapat membantu kita semua dalam mengelola keuangan lebih baik. Acara ini diselenggarakan oleh Rupiah Cepat atau dinaungin oleh PT Kredit Utama Fintech Indonesia, KUFI. Nah, Rupiah Cepat adalah sebuah platform P2P lending yang berkomitmen untuk mendukung masyarakat dalam mengatasi tantangan keuangan, khususnya bagi masyarakat unbanked dan juga underserved. Unbanked adalah masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap bank, sedangkan underserved adalah masyarakat yang memiliki akses terhadap bank namun tidak memiliki akses terhadap finansial, akses keuangan di bank seperti salah satu contohnya adalah kredit kayak gitu. Maka dari itu fintech P2P lending hadir ke Indonesia untuk membuat ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Nah, kami berharap acara ini dapat memberikan wawasan nih kepada teman-teman di Universitas Terbuka mengenai seperti apa financial insecurity itu dan bagaimana caranya kita memberdayakan diri sendiri dari pengetahuan yang kita dapatkan hari ini. Seperti itu. Oke, sebelum kita benar-benar memulai acara ini, mari kita kenali dulu terlebih dahulu, mengenal terlebih dahulu seperti apa sih financial insecurity yang menjadi isu yang sangat serius bagi anak muda. Apalagi banyak nih anak muda dan di dalam proses pencarian jati dirinya mengalami yang namanya tekanan keuangan dan seringkali hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan diri kita kayak gitu dan ini juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti itu. Nah, eh, hal itu juga didukung dan dilansir oleh media The Conversation yang mengatakan sebanyak 2,45 juta anak muda di Indonesia diketahui mengalami stres finansial. Selain karena mereka dalam proses pencarian jati diri, hal itu juga disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional dan ekonomi global yang penuh ketidakpastian, apalagi semenjak wabah COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 hingga 2022 lalu. Nah, tingkat anak muda yang mengalami stres finansial di Indonesia mengalami peningkatan. Oleh karena itu, Rupiah Cepat mengadakan acara ya, mengenai financial insecurity yang bertujuan untuk memberikan solusi dan pengetahuan kepada para mahasiswa universitas terbuka untuk mengelola keuangan lebih baik dan lebih bijak. Kayak gitu. Tanpa basa-basi, mari kita mulai acara hari ini. Oke, sebelum itu saya ingin tanya dulu nih, gimana kabarnya teman-teman dari universitas terbuka? Tuh. Mungkin ada yang mau menjawab gimana nih? Gimana nih kabarnya teman-teman? Selamat pagi, baik kabarnya Kak. Pagi, luar biasa baik.
Oke, terima kasih. Ya, Oke, kalau gitu kita langsung ke acara hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Bu Ana, Bu Ana Maria Hosani yang merupakan Direktur PT Kredit Utama Fintech Indonesia. Untuk waktunya Bu Ana dipersilahkan. Oke, terima kasih Vira. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? pagi Bu Ana, baik. Oke. Jarak kita jauh ya, Jakarta sama Solo. Benar ya, UT di Solo ya. Em, tapi mudah-mudahan sesuai yang kita sampaikan di opening tadi, bahwa pagi ini kita akan sama-sama berbicara atau berdiskusi atau mungkin sharing tentang financial insecurity. Saya yakin teman-teman semua pasti sudah sangat sering mendengar kata financial insecurity. Oke, sorry. Sebelumnya Vira ini yang share screen untuk presentasi, apakah akan di-share atau bagaimana? Eh, Bu, bisa Ya, dari saya. boleh Dan di-share aja dari kali Bu ya. Ana, kalau Bu Ana mau share dari Bu Ana juga nggak apa-apa sih Bu, itu bisa. Tapi bentuknya bukan PPT di tempat saya ya. Oh, bukan PPT, PDF ya Bu ya? Iya, Oke, oke, boleh oke. bantu Bentar. di-share? Iya, ya, boleh, boleh, boleh Bu. Bentar ya Bu. Iya. Sebentar. Oke, sambil menunggu slide presentasinya di-share, mungkin teman-teman semua sudah sangat sering mendengar apa itu kata financial insecurity. Ada yang bisa bantu nggak atau ada yang punya pemahaman nggak tentang apa itu, apa sih financial insecurity itu? Ada yang bisa bantu nggak dari teman-teman? Pagi Bu Ana. Iya, pagi. Iya, berusaha menjawab. Saya dengan Ah, Amel dari Universitas Terbuka. Menurut saya financial insecurity itu adalah apa ya, sebuah keuangan yang mungkin lebih besar pasak daripada tiang. Pemahamannya itu sih lebih simpelnya menurut saya. Karena ya dilihat apa namanya, sekarang biaya hidup lebih tinggi, sementara mungkin dari masing-masing orang yang penghasilannya tidak sesuai dengan biaya yang keluar, akhirnya uh, orang berpikir bagaimana caranya nih dengan dana yang ada kita bisa mengelola itu dengan sebaik mungkin. Makanya dengan adanya overthinking dengan apa namanya biaya yang udah kita pegang tadi, akhirnya timbullah si financial insecurity tadi. Itu sih menurut saya. oke, oke. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya financial insecurity itu adalah kondisi di mana kita itu tidak punya kepastian keuangan. Kita tidak punya kepastian keuangan. Jadi um, dibandingkan dengan pengeluaran tetap kita, kita tidak punya lawannya tuh berupa penghasilan tetap. Seharusnya adalah ketika kita punya penghasilan tetap, kita ada lawannya nih pengeluaran tetapnya apa dan itu harus sesuai pada level yang sesuai. Contohnya kita bekerja nih, gajinya 100.000 misalnya. Kemudian kita mencoba membreakout setiap bulan pengeluaran kita seperti apa. Mungkin 80%-nya atau 80.000. Artinya kita secure untuk mengcover pengeluaran yang 80.000 itu kita punya income tetap berupa gaji sebesar 100.000 setiap bulannya. Tetapi karena beberapa hal, banyak orang masuk ke dalam kondisi financial insecurity. Kenapa? Dia tidak mempunyai kepastian keuangan, tidak punya kepastian pemasukan, tetapi dia punya kepastian pengeluaran. Dia tetap harus bayar sekolah anak, dia tetap harus makan setiap hari, dia tetap harus memenuhi kebutuhan rumah tangga yang sifatnya tetap, tetapi tidak ada lawannya nih, tidak ada lawannya yang berupa pemasukan yang tetap. Inilah kondisi yang kita sebut dengan insecurity financial atau financial insecurity, ketidakpastian. Sehingga kebutuhan dasarnya yang berupa sandang, pangan, dan papan serta pendidikan itu tidak dapat terpenuhi dengan baik.
Jadi itu adalah kondisi financial insecurity. Kondisi financial insecurity ini banyak sekali dan menjadi problematika umum di beberapa keluarga yang ada di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Umumnya financial insecurity ini muncul ketika terjadinya COVID-19 karena banyak tiba-tiba orang yang harus di PHK karena perusahaannya tidak berjalan lagi dan lain-lain. Sementara pengeluaran tetapnya jalan nih. Anak tetap harus sekolah, dia juga tetap harus makan, cicilan rumah juga tetap harus dibayar, cicilan kendaraan juga harus tetap dibayar, sehingga mulailah dia masuk ke dalam kondisi financial insecurity. Mulai tidak mampu memenuhi kebutuhan standarnya. Ketika orang berada dalam kondisi ini, biasanya mereka suka mencari atau melihat jalan pintas nih. Karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa ditunda atau dipending. Sehingga dia butuh cepat. Apa yang dia lakukan, dia mulailah melihat, mulailah merambah kepada, aku pengen cari pinjaman, pinjam dulu. Mungkin tadinya ke saudara, mungkin ke rentenir, mungkin ke financial institution yang baik yang legal maupun yang tidak legal. Mulailah dia masuk ke ranah itu. Perlu diingat bahwa yang namanya pinjaman, kita harus bijak. Pinjaman itu bukan uang tambahan, tetapi kewajiban tambahan. Ketika kita mengambil pinjaman, artinya bukan dapat uang tambahan loh yang bisa dipakai seenaknya, tetapi itu adalah memunculkan kewajiban yang bertambah di bulan depannya. Kita harus mencicil, kita harus bayar bunga, itu yang muncul. Ketika ini ngegulung, semakin parahlah kondisi financial insecurity-nya. Ini adalah contoh atau kondisi kenapa sih orang bisa masuk ke dalam kondisi financial insecurity. Atau mungkin kalau bagi anak-anak muda sekarang yang belum berumah tangga, kadang-kadang kita bisa loh, walaupun kita belum bekerja nih, mahasiswa, duit masih di cover nih sama orang tua. Bisa nggak mahasiswa masuk dalam kondisi financial insecurity? Bisa aja, kalau dia tidak pintar memanage uang bulanan yang diberikan oleh orang tua. Seperti itu. Contoh nih, di era sosial media seperti sekarang, anak-anak muda itu mudah sekali, gampang sekali tergoda dengan begitu mudahnya akses ini. Contoh, tiap sebentar lihat entahlah di TikTok atau mungkin di Instagram atau mungkin di YouTube, kehidupan orang-orang di luar sana yang memang kerjaannya sebagai konten kreator enak ya, mau beli apa aja bisa, mau beli ini bisa, mau beli itu bisa, nonton konser bisa, nonton ini bisa. Dan dia mulai merefleksikan itu masuk ke dalam kehidupan dia sendiri. Padahal secara finansial dia belum bisa masuk ke hal-hal yang seperti itu, tetapi godaannya besar. Jadi kalau ditanya apakah boleh, apakah bisa, mahasiswa yang masih dalam tanda petik menerima uang saku dari orang tua terjebak di dalam kondisi financial insecurity, bisa aja. Contoh kemarin nonton konser Coldplay, mahal kan tiketnya, tetapi mungkin teman-teman segengnya pada nonton nih, mau juga dipaksainlah dirinya. Di era yang kemudahan ini, di mana kita mempunyai akses yang lebih mudah, mulailah mungkin dia mencari sumber-sumber keuangan dari tempat lain yang sebenarnya semakin membuat dia menjadi insecure. Jadi itu adalah beberapa contoh kenapa kita bisa terjebak di dalam ketidakpastian atau ketidakstabilan keuangan. Oke, let's say misalnya kita mengambil positifnya bahwa kita terjebak di dalam financial insecurity itu akibat COVID kemarin karena di PHK atau karena diberhentikan dari pekerjaannya karena perusahaannya tutup. Itu adalah hal yang tidak bisa kontrol atau hal yang kita tidak bisa kontrol ataupun hal yang tidak bisa kita hindari. Apa yang harus kita lakukan? Utang udah terlanjur ada. Anak juga tetap harus sekolah. Biaya kehidupan sehari-hari juga tetap harus kita keluarkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa bantu nggak?
Sebenarnya dia masuk ke financial insecurity bukan karena salah ngatur duitnya, enggak, tetapi karena sumber keuangannya tiba-tiba diputus nih. Apa yang harus kita lakukan? Sementara kewajiban bayar utang, bayar sekolah, bayar sandang, pangan, papan itu tetap harus dibayarkan gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Atau ada punya pengalaman nggak pernah kejebak di dalam financial insecurity? Oke, kalau saat security atau financial insecurity, mari kita coba benerin satu persatu. Kita coba lihat dulu sumber penghasilan kita, karena ini adalah sumber penghasilan kita itu dari mana. Kalau contoh yang tadi, gajinya udah di stop nih, nggak ada karena di PHK. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Coba menggali, mencari potensi sumber penghasilan lainnya. Jangan terus belum berusaha kita sudah mencari utangan ke sana dan kemari. Jadi coba mencari sumber penghasilan lainnya. Gali potensinya. Mungkin dia bisa, taruhlah dia bisa memasak atau membuat kue dan lain-lain. Mulailah menggali potensi yang dia punya yang bisa dijadikan sumber penghasilan. Dan kemudian apa yang harus dilakukan? Membuat perencanaan. Perencanaan apa? Menyesuaikan semua kebutuhannya sesuai dengan penghasilannya yang baru. Jadi jangan karena dulu standar hidupnya sudah tinggi, terus karena sekarang penghasilannya lebih rendah, dia bertahan dengan standar yang lama. Ini harus disesuaikan, diturunkan supaya sesuai dengan standar standar penghasilan yang baru. Itu yang harus kita sesuaikan. Bagaimana dengan biaya pendidikan? Biaya pendidikan mungkin ada beberapa hal juga yang bisa dilakukan. Kalau dulu cuek tuh nggak pernah cari-cari informasi tentang apa itu beasiswa, apa itu beasiswa-beasiswa yang banyak disediakan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Kalau dulunya cuek, yuk coba mulai sekarang kita mulai melirik itu. Karena banyak sekali loh orang yang berhasil melalui jalur beasiswa, kan lumayan. Kalau 2-3 anak bisa mendapatkan beasiswa, akan sangat membantu meringankan beban keuangan kita. Itu yang kedua. Terus kemudian mencoba menggali terus apa yang bisa dijadikan penghasilan. Tidak menambah hutang baru untuk sementara waktu kalau tidak mempunyai kemampuan membayar yang baik. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan membayar. Berutang sebenarnya oke, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan membayar kembali. Itu. Bagaimana cara supaya kita tidak terjebak ke dalam kondisi insecurity ini? Bagaimana teman-teman mahasiswa yang ada saat ini mencegah supaya kita tidak terjebak di dalam kehidupan financial insecurity ini? Ada beberapa hal teman-teman yang bisa kita lakukan. Mumpung masih muda, mumpung kita masih di usia di mana kita masih mempersiapkan ke depannya kita seperti apa, ini adalah momen atau kesempatan yang paling baik untuk kita mulai menata atau mengatur dari sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu melatih diri untuk hidup sesuai dengan income yang kita punyai saat ini. Income itu boleh dari uang bulanan orang tua, boleh dari gaji kalau bagian sudah bekerja, atau mungkin dari penghasilan sampingan. Jadi hidup sesuaikan dengan penghasilan teman-teman. Tidak boleh besar-pasak. Buka-buka sosmed, ada keluaran iPhone baru nih, kepingin, terus belum punya kemampuan beli. Tapi tadi pas nonton YouTube ada iklan lewat nih.
ada nih pinjaman yang bisa digunakan untuk pembelian si iPhone ini dengan tenor atau cicilan berjangka misalnya. Kemudian karena tidak bisa menahan godaan dan karena mungkin jarinya terlalu lincah juga, keklik, finally dia beli iPhone dengan utang. Pertanyaan saya, wajarkah kondisi finansial dia dengan penghasilan yang segitu, kemudian dia harus berinvestasi dengan utang untuk membeli si iPhone? Ketika dia wajar, penghasilannya mencukupi, hal itu tidak salah. Tetapi ketika kemampuan finansialnya belum sampai ke situ, untuk menutupi cicilan bulanan aja dia nggak sanggup, yang dia lakukan itu adalah tidak benar. Kenapa? Dia tidak bijak menggunakan fasilitas yang ada. Jadi, bijaklah untuk menggunakan fasilitas apapun yang ada di depan mata teman-teman. Bijaklah di dalam berbelanja atau memenuhi keinginan, bedakan keinginan dan kebutuhan. Yang benar-benar diinginkan dan yang benar-benar dibutuhkan, kita harus selalu bijak. Terus yang kedua adalah buatlah perencanaan keuangan. Contoh, kalau kita masih hidup dari uang saku orang tua, taruhlah diberikan sebulan 1 juta misalnya, termasuk uang kos misalnya nih ya, uang kos, uang makan, uang transport, dan lain-lain. Mulai membuat yang namanya budgeting atau perincian. Uang 1 juta ini harus cukup saya buat makan sebulan, berarti mungkin untuk makan saya atur mungkin 500.000 sebulan, artinya sehari berapa? Mulai bisa di breakdown. Artinya apa? Kita harus disiplin menggunakan budget yang ada. Kalau kita disiplin, let's say, oh uang makan sehari cuma bisa 50.000 nih. Benar-benar kita harus memaksa diri kita supaya 50.000 itu cukup atau mungkin di bawahnya. Kenapa? Supaya budgeting kita masuk. Karena kalau budgetingnya nggak disiplin, tetap juga teman-teman akan kepleset nih. Jatuh lagi ke dalam insecurity finansial. Seperti itu. Buatlah perencanaan keuangan, buat anggaran bulanan, tetapkan prioritas yang mana dulu nih yang harus saya keluarkan, dan buatlah yang ada yang tidak terlalu prioritas. Tidak terlalu prioritas mungkin seperti beli baju baru, beli sepatu baru itu tidak prioritas, kecuali kita sudah punya tabungan yang cukup. Atau mungkin yang prioritas adalah bahwa saya harus bayar kos, saya harus bayar makan, itu adalah prioritas yang tidak bisa ditunda. Jadi dengan membuat budgeting, kita bisa melihat mana pengeluaran kita yang sifatnya prioritas, mana yang boleh nanti dulu nih, boleh nunggu dulu nih. Tidak sekarang, tetapi mungkin on budget, tapi nanti dulu nih, boleh kita tahan dulu. Dan ingat teman-teman, kalau kita sudah membuat yang namanya perencanaan keuangan, kita harus disiplin menjalankan, tidak boleh teledor. Kalau kita bilang uang makan kita 50.000 sehari, udah disiplin nih. Tiba-tiba ada yang ngajak, yuk nongkrong yuk, ngopi yuk. Ngopi deh kita. Sekali beli kopi udah berapa? Langsung over budget. Over budget kalau sehari nggak apa-apa. Tapi kalau berhari-hari, teman-teman, itu akan merusak budget atau perencanaan keuangan yang kita sudah buat. Jadi kunci utama dari perencanaan keuangan ini adalah kita harus disiplin menjalankan si perencanaan keuangan ini. Terus apalagi yang bisa kita lakukan supaya kita tidak jatuh ke dalam financial insecurity? Yuk mulai meningkatkan, mencari sumber penghasilan lainnya. Jadi kita tidak bergantung pada satu sumber penghasilan. Contoh, sebagai karyawan, saya bekerja sebagai karyawan dari Senin sampai Jumat. Tetapi saya juga sebenarnya punya bakat atau punya kemampuan untuk melakukan taruhlah misalnya membuat keterampilan, membuat kue, memasak, atau mungkin saya punya kemampuan menganalisa atau mengolah data dengan baik. Teman-teman, kemampuan seperti ini bisa kita jadikan sumber pendapatan. Tinggal kita berani jual diri dalam arti yang positif ya. Jual diri, menjual kemampuan ini
supaya kita bisa mendapatkan sumber penghasilan tambahan. Sebagai contoh, saya punya teman, sama karyawan, yang Senin sampai Jumat harus bekerja full time sebagai karyawan, tapi kemudian dia punya bakat make up, terus kemudian dia mengambil kursus supaya dia bisa mendapat sertifikat, kemudian berdasarkan sertifikat kemampuannya dia itu, dia mulai berambah menjadi seorang makeup artis lah ya, yang sering mendandanin pengantin. Apa yang terjadi teman-teman? Setiap Sabtu minggunya dia sibuk lah dari pagi sampai siang menjalankan hobinya itu, kemampuannya itu dengan mendandani pengantin. Kadang-kadang kalau lagi musim rame dia bisa sehari sampai 2 pengantin. Hebat banget. Padahal Senin sampai Jumat dia adalah seorang karyawati. Nah, yuk coba kita gali potensi yang ada pada diri kita. Ada apa sih? Kita kemampuannya apa? Hobinya apa? Kira-kira kalau kita asah bisa menjadi membawa kebaikan buat kita. Bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Kita pun happy karena menjalankan hobi kita. Dan yang jelas bisa meningkatkan tingkat kemapanan finansial kita. Oke? Terus yang berikutnya mungkin juga teman-teman membiasakan diri, tadi terlompat tadi hubungannya dengan budgeting, membiasakanlah diri untuk selalu mencadangkan dana darurat dari seluruh penghasilan kita. Dana darurat itu apa? Dana yang amit-amit kalau tiba-tiba sakit harus ke dokter. Ya syukur kalau punya BPJS, tapi bagi teman-teman yang nggak punya, yuk coba kita mulai belajar mencadangkan ada dana darurat. Dana darurat ini adalah untuk mengcover jika sewaktu-waktu ada kondisi darurat ya tidak bisa kita hindari. Atau bagi perantau tiba-tiba harus pulang kampung karena ada terjadi sesuatu di kampung yang mengharuskan dia pulang. Coba bayangkan teman-teman kalau dalam kondisi itu, terus teman-teman tidak punya cadangan dana darurat. Tetapi balik lagi, kita harus disiplin. Jangan sampai dana darurat sudah dicadangkan, udah lumayan, tapi nggak ada kejadian darurat, emergency yang membutuhkan dana itu, kemudian dana itu sudah dipakai buat yang lain-lain. Nggak boleh ya. Jadi kuncinya kita harus tetap disiplin pada budgeting yang sudah kita buat. Apakah susah? Susah di awal. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, yakin teman-teman kita akan disiplin itu akan keluar terus. Apa faktor utama kegagalan kita? Adalah godaan di luar sana yang selalu merangsang kita untuk spend money. Itu. Jadi kuncinya adalah disiplin, membatasi diri, bijak apalagi di era di dunia sekarang yang sosmed sangat free untuk kita akses, marketplace ada di mana-mana, kita harus bijak melihat itu semua. Belanja sesuai kebutuhan, bukan karena keinginan. Oke, bagi para teman-teman mahasiswa, kalau pengen lebih berhemat, mungkin yuk cari beasiswa-beasiswa. Sekarang informasinya sangat gampang, kita bisa mencarinya lembaga-lembaga penyedia beasiswa ini. Mungkin kalau kita belum pernah, mungkin kita aduh ribet di awal, tapi begitu kita sudah ikutin aja step by step-nya. Begitu kita dapat ada kepuasan tersendiri bahwa kita sudah bisa melakukan penghematan melalui program beasiswa. Oke, ada lagi beberapa hal yang mungkin juga teman-teman generasi muda, teman-teman mahasiswa sudah mulai pikirkan untuk mulai melakukan apa yang namanya investasi jangka panjang. Apa itu investasi jangka panjang? Investasi yang kita lakukan yang bisa berlaku panjang. Contoh, ketika ada duit lebih, yuk kita berinvestasi sama diri sendiri. Mungkin kita ambil kursus apa yang kita inginkan. Taruhlah seperti teman saya tadi, dia ambil kursus makeup artist. Kemudian melakukan sertifikasi sampai dia bisa memperoleh sertifikat. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai peningkatan pendapatan pribadi. Jadi kita berinvestasi, mungkin kita bayar kursus nih, kursus data analitik. Mungkin kita ambil dulu deh short course-nya,
kemudian kita ambil sertifikasinya, yang kemudian nanti di kemudian hari ini tuh bisa kita jadikan salah satu sumber pendapatan. Jadi tingkatkan skill, berinvestasi supaya apa? Supaya di depannya kita bisa menjadi lebih mapan, peningkatan kemapanan finansial di masa depan. Itu kurang lebih. Terus juga ini yang tadi saya bilang di slide ini mengembangkan keterampilan, ya. Jadi kita berinvestasi pada diri sendiri. Bagi teman-teman yang mahasiswa sekarang itu kerja part-time, jangan salah, banyak sekali sekarang kerja part-time yang disediakan secara online, antara lain sebagai data entry kayak, atau mungkin sebagai personal assistance kayak, yang hal-hal yang bisa dilakukan secara daring, secara jarak jauh, dan juga secara part-time. Itu bisa membantu kita untuk menambah sumber penghasilan. Itu teman-teman. Kuncinya adalah disiplin dan bijaksana untuk melihat semua pemasukan maupun pengeluaran kita. Memang kita sadarin bahwa ada hal-hal pengeluaran tertentu yang tidak bisa kita hindari, tetapi itulah fungsinya kita harus membuat skala prioritas. Ketika kita mempunyai skala prioritas, kemudian kita mendahulukan yang prioritas, yang non-prioritas, coba dipending dulu. Saya punya tips nih. Saya juga sering tergoda untuk apalagi nih. Kalau yang sudah bekerja mungkin mengalami ya, setiap tahun terima THR nih. Kadang-kadang ya, teman-teman saya lihat, belum juga THR-nya terima, masih 2 bulan lagi nih. Sekarang dia bukan bikin perencanaan keuangan, tapi perencanaan belanja. Ntar kalau gue terima THR, gue pengen beli ini, ntar gue pengen beli ini. Aku masukin keranjang aja, ntar kalau pas THR, aku tinggal check out. Nah, untuk hal-hal seperti ini, kita harus bijak. Kadang-kadang keinginan yang menggebu-gebu, keinginan, aduh pengen banget beli ini, pengen banget beli ini. Begitu kita pending dulu, kan nggak prioritas nih, kita pending dulu 1-2 bulan. Tahu nggak teman-teman? Kadang-kadang 1-2 bulan kemudian, keinginan yang menggebu-gebu itu udah turun, udah nggak kepingin lagi. Selamat nggak kita dari expend money? Selamat. Kita nggak. Jadi begitu kita keinginan menggebu-gebu saat ini untuk beli, yuk coba dipending dulu. Ditahan dulu. Tahan sebulan, tahan 2 bulan. Kadang-kadang setelah 2 bulan udah nggak kepingin lagi. Artinya apa? Kita sudah bisa menyelamatkan diri kita untuk spending sesuatu yang saya yakin kalau keinginannya cuma segitu, itu tidak terlalu penting. Beda kalau keinginan yang penting ya, kebutuhan yang penting. Berarti itu tidak terlalu penting, sehingga kita put masuk ke dalam yang tidak prioritas. Yuk kita coba menahan diri untuk yang tidak prioritas ini, tetapi kita coba fokus pada yang prioritas dulu. Seperti itu teman-teman. Oke, next slide-nya masih ada kah? Nah, saya kepingin nih dengar dari teman-teman juga punya pengalaman apakah dari insecurity financial ini, karena pengalaman itu akan mengajarkan kita banyak. Pengalaman itu akan mengajarkan kita banyak. Saya pernah berada di masa ketika saya lulus kuliah, seorang fresh graduate yang kemudian masuk ke dunia kerja, di awalnya itu penuh dengan emosi. Merasakan punya uang sendiri, menghasilkan uang sendiri pertama kali, menerima gaji pertama kali, itu kayak rasanya semua pengen dibeli. Kayaknya kita, wah gue berkuasa nih, kalau dulu mau beli barang harus menghibah-hibah dulu sama orang tua, kemudian ketika saya bekerja pertama kali, punya gaji pertama, saya punya emosional tersendiri. Semua keinginan saya yang dulu susah saya beli, pengen saya beli semua. Itu yang terjadi. Tetapi setelah saya berada di posisi saya sekarang, saya kalau mengingat masa itu kembali, kayaknya banyak sekali hal yang terbuang untuk sesuatu yang tadi saya bilang tidak penting. Karena kenapa? Keinginan saya itu mau saya eksekusi sekaligus. Padahal nggak harus loh. Boleh kita masukkan ke dalam kantong yang tidak prioritas dulu untuk melihat sebulan kemudian masih sama nggak sih menggebu-gebunya,
2 bulan kemudian masih sama nggak sih menggebu-gebunya? Nah itu. Kalau ternyata sebulan dia udah mulai turun, 2 bulan dia udah mulai turun, udahlah lupakan aja, keluarkan dia dari basket kita bahwa ini bukan hanya tidak prioritas, tetapi sebenarnya ini itu tidak dibutuhkan. Seperti itu teman-teman. Oke? Terus jangan tergoda ya. Ada makanan viral, kita nyobain sekali makan berapa? Bisa beratus-ratus ribu misalnya. Dibanding, coba lihat budget makan kita berapa, yuk kita disiplin dengan budget bulanan yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Tentu teman-teman, lawannya dari financial insecurity ini juga saya senang bahwa ternyata beberapa generasi muda mulai aware dan mereka mulai menetapkan yang namanya frugal living. Saya yakin teman-teman juga tahu apa itu frugal living. Frugal living itu bukan pelit ya, bukan. Tetapi expand sesuai kemampuan. Expand sesuai kemampuan. Ingat, kemampuan kita adalah jangan lupa mencadangkan adanya biaya tidak terduga. Jadi dari semua income kita coba bagi-bagi dan tolong jangan dilupakan si dana tidak terduga ini. Karena dana tidak terduga ini sometimes itu bisa menguras juga keuangan kita kalau tiba-tiba jumlahnya langsung besar. Jadi yuk kita coba untuk mencadangkannya sedikit demi sedikit, ada atau tidak ada kejadian insidentil itu tetap kita cadangkan dan disiplin. Seperti itu. Oke, dari saya mungkin segitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing tentang financial insecurity ini, silahkan. Vira, ada pertanyaan melalui chat, apakah bisa kita jawab langsung? Oke, ada pertanyaan. Boleh dijawab langsung ya? Boleh kali ya, Bu ya, kita jawab langsung. Oke, saya jawab dulu pertanyaan yang masuk yang lewat chat ya. Apakah kalau sifatnya darurat seperti kesehatan atau musibah, tapi jadinya berhutang, tapi tidak sesuai dengan kemampuan kita, apakah itu wajar atau gimana? Oke, jadi ceritanya ini pengeluaran darurat artinya sangat prioritas karena ini menyangkut kesehatan, prioritas, tetapi kita tidak ada dana cadangannya, kita tidak punya dana lebih untuk itu. Oke, ini sangat sering menjadi alasan orang masuk ke dalam kondisi insecurity, financial insecurity, karena dia harus mengcover biaya kesehatan atau biaya tak terduga, musibah dan lain-lain. Ini adalah sering sekali menjadi salah satu sumber atau penyebab orang kejeblos masuk ke dalam financial insecurity. Kenapa? Pada saat berada dalam kondisi itu dia minjem, menutupinya dengan hutang. Kemudian hutang itu saya kan bilang tadi itu bukan uang tambahan, tapi itu adalah kewajiban tambahan. Kemudian nextnya kewajiban dia atau kemampuan bayarnya dia sudah tidak memenuhi. Nah, ini adalah kondisi yang tidak sehat, sangat tidak sehat. Kalau kita mau tarik ke belakang, untuk masalah kesehatan seharusnya kita harus mencadangkan dari awal. Oke, saat ini pemerintah sudah menyediakan BPJS yang preminya itu sebenarnya sangat terjangkau, gitu loh. Tetapi ya namanya kita ya seringkali tidak mau memanfaatkan fasilitas-fasilitas seperti ini. Jelilah atau manfaatkanlah peluang-peluang yang seperti ini yang sudah disediakan oleh pemerintah. Seperti beasiswa tadi di kesehatan kita punya BPJS. Yuk dari sekarang jauh hari sebelumnya, sebelum terjadinya musibah atau kondisi kesehatan yang tidak baik itu, yuk dari sekarang kita mulai cover dengan BPJS. Itu kuncinya. Jangan tunggu sakit dulu terus ujung-ujung kita berhutang. Karena biaya kesehatan itu besar, bisa unlimited. Jangan sampai kapan kita mau berhutang. Kalau ternyata sudah terlanjur nih, saya dari dulu nggak punya BPJS dan ini harus diselesaikan, tolong please bijak, boleh nggak diselesaikan dengan hutang?
tetapi kita melakukan penjualan aset. Yuk rela kalau memang rumahnya harus dijual atau motornya harus dijual untuk menutupi biaya itu akan jauh lebih baik menolong dibanding kita selamat sekarang, tetapi kemudian kita kejeblos di bulan-bulan berikutnya. Tapi kalau kita yakin nih, saya utang sekarang, 3 bulan kemudian saya ada duit kok, bisa turun duitnya, nggak apa-apa. Artinya kita yakin hutang ini nanti ada yang bayar nih, ada sumber keuangan yang bisa membayar. Tapi kalau kita tidak yakin bahwa hutang ini nanti ada sumber pembayarannya, jangan, karena itu akan membuat kita semakin keprosok seperti itu. Jadi, ketika mau berhutang, yakinlah bahwa hutang itu nanti ada sumber pembayarannya. Entahlah itu dari gaji, dari bonus, dari apapun, atau dari penghasilan tambahan, kita harus yakin bahwa ada sumber pembayarannya. Jangan mengambil hutang yang kita tidak yakin nanti dari mana dibayar. Kalau teman-teman berada pada dalam kondisi itu, mau berhutang tapi nggak tahu nanti bayarnya pakai apa, jangan dilakukan. Lebih baik kalau memang ada aset yang bisa dijual, penjualan aset akan lebih membantu, menyelamatkan, dan kita tidak terperosok ke dalam kondisi insecurity financial ini. Seperti itu. Oke? Terima kasih. Ada lagi? Atau mungkin punya pengalaman yang bisa di-share ke kita? Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin bisa bertanya. Karena keterbatasan waktu mungkin akan dibatasi 3 pertanyaan ya. Silakan teman-teman. Oke, berikutnya ada siapa yang raise hand? Ana Balkish. Nama kita mirip ya. Oke, silakan yang mau bertanya secara audio ataupun pertanyaan lewat chat juga bisa. Mungkin secara audio juga dipersilahkan. Silakan teman-teman. Oke, Mbak Ana Balkis mungkin bisa bertanya langsung. Audionya mungkin bisa dibuka. Silakan Mbak Ana. Halo, selamat siang. Oke, baik. Izin bertanya kepada Ibu Ana Maria Kostani. Saya Ana Balkis dari Universitas Terbuka Jakarta. Apabila yang tadi telah dipaparkan, yang saya lihat adalah bagaimana kita tidak masuk ke dalam financial insecurity ataupun kondisi yang tidak kita harapkan, Ibu. Demikian. Menurut saya sudah sangatlah jelas. Tetapi apabila kita lihat realitas saat ini bahwa pandemi membuat banyak orang masuk ke dalam insecurity secara finansial, dan hal ini melihat dampak bahwa 1 tahun 2 tahun setelah itu kita merasa sudah punya usaha untuk dapat keluar dari zona tersebut. Apa yang harus dilakukan Ibu apabila kita sudah masuk dalam kondisi financial insecurity ataupun dalam tanda kutip memiliki hutang yang angkanya besar dalam dalam kondisi pandemi yang telah kita lewati, dan saat ini misalkan kita punya kekuatan untuk menyelesaikan itu terlebih dahulu, apakah kondisi tersebut dapat masih diucapkan di kondisi financial insecurity? Terima kasih. Dan bagaimana upaya agar cepat keluar dari kondisi tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mbak Ana. Silakan Ibu Bu Ana. Jadi izinkan saya juga menerjemahkan pertanyaannya bahwa Mbak Ana Bilkis tadi bahwa karena efek pandemi, waktu itu punya hutang mungkin karena punya usaha yang bagus, kemudian karena pandemi usahanya berhenti dan kemudian hutangnya tetap berjalan hingga sekarang sehingga menyebabkan masuk ke dalam kondisi insecurity ini. Nah, kemudian sekarang sudah mulai bangkit, tetapi kan hutangnya masih berjalan nih. Nah, kalau menurut saya pada zaman pandemi kemarin memang sangat dimaklumi, bank maupun financial institusi lainnya sangat memaklumi kalau banyak orang mengalami penurunan kemampuan bayar. Contohnya, para nasabah yang ambil KPR, misalnya kredit pemilikan rumah, pasti banyak sekali yang mengalami ketidakmampuan bayar. Kenapa? Mungkin ada yang di PHK dan lain-lain, tapi hutangnya tetap berjalan. Kemudian beberapa bank ataupun beberapa institusi pemberi pinjaman memberi kebijakan selama keberlangsungan masa COVID ini, berupa keringanan cicilan, ada yang memberikan payment holiday, atau
dikasih jeda dulu, tidak bayar dulu, atau mungkin ada yang direstruktur, disesuaikan pembayarannya sesuai dengan kemampuannya saat ini. Itu adalah beberapa fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh bank atau institusi keuangan agar tidak memberatkan kita. Jadi kalau kita merasa bahwa saya masih punya utang nih yang tidak sesuai dengan pendapatan saya sekarang, bank itu mempunyai peluang kok. Mereka menyediakan ruangan untuk bisa kita melakukan yang namanya restruktur. Supaya kenapa? Supaya kita tidak terlalu berlama-lama berada dalam kondisi insecurity. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa menggali potensi diri seperti yang dipresentasi tadi untuk mulai melihat kemungkinan-kemungkinan kita mempunyai sumber penghasilan tambahan supaya untuk meringankan beban kita. Mulai di era sekarang gampang sekali untuk fasilitasnya ada banget untuk kita bisa mencari penghasilan tambahan. Kalau saya melihat ya, ada yang menjadi affiliate melalui pekerjaan-pekerjaan seperti itu yang tidak membutuhkan modal besar, butuh keberanian, butuh mengangkat potensi diri supaya kita bisa memaksimalkan potensi diri ini untuk bisa mempunyai penghasilan tambahan sehingga kita tidak hanya bergantung pada suatu sumber penghasilan. Supaya kenapa? Kita jangan lama-lama berada di kondisi insecurity ini. Jangan lama-lama. Kalaupun kita sudah kejeblos, cari jalan untuk bisa segera keluar. Cara cepatnya ya pasti dengan mencari penghasilan tambahan, kemudian mulai melakukan skala prioritas dan non-prioritas tadi. Hanya mengeluarkan uang hanya untuk yang sangat-sangat prioritas, tidak untuk yang lain dulu. Seperti itu. Itu sih kalau menurut saya Mbak Ana Balkis. Oke Mbak Ana, apakah sudah puas dengan jawaban dari Bu Ana tadi? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Ana? Oke, sepertinya udah ya pertanyaan dari Mbak Ana ini. Nah, Bu Ana, ini ada pertanyaan nih Bu di kolom komentar nih, di kolom chat mengenai terkait yang sifatnya darurat ini dari pertanyaan dari Mbak Email Oktaviani. Terkait yang sifatnya darurat tadi, baik itu kesehatan atau musibah yang akhirnya membuat berutang, tadi kan sarannya bisa dengan fasilitas asuransi atau BPJS sementara. Kalau dilihat tidak semua orang punya, kalau dilihat tidak semua orang punya asuransi atau BPJS. Nah, kira-kira menurut Bu Ana solusinya seperti apa ketika saat itu tidak ada yang bisa membantu? Apakah mungkin maksudnya apakah fintech P2P lending ini bisa menjadi solusi atau seperti apa Bu Ana? Oke. Kalau sudah terlanjur kejadian nih, kalau BPJS itu kan asuransi itu sifatnya proteksi ya. Memproteksi sesuatu yang belum terjadi, berarti kita harus lakukan jauh-jauh hari sebelumnya, nggak kejeblos dulu, nggak sakit dulu gitu loh. Tapi kalau ternyata kondisinya kita udah sakit dulu nih, ya kebetulan nih musibah datang tiba-tiba, kita belum punya BPJS dan sakit dulu nih, tidak bisa kita tunda. Kemudian kita harus pinjam. Oke, fintech salah satu solusi. Cara cepat untuk mendapatkan pinjaman adalah melalui fintech. Tetapi teman-teman harus ingat bahwa setiap pinjaman kita harus tahu sumber pembayaran kembalinya dari mana. Kalau kita mengukur diri kita, saya mau ambil fintech nih, ntar sumber pembayaran kembalinya adalah dari gaji. Oke, nggak apa-apa. Artinya setelah saya hitung-hitung, setelah saya budgeting, gaji saya cukup untuk membayar kewajiban bulanannya, nggak apa-apa. Silahkan. Artinya apa? Kita masih dalam range mempunyai kemampuan bayar yang baik. Tapi kalau dalam kondisi ternyata nih, pada kondisi sakit saya harus mengambil pinjaman, ternyata dulu-dulu saya hidupnya boros, pinjaman saya di tempat lain berantakan, banyak. Sehingga gaji bulanan saya itu sudah terpakai juga untuk membayar hutang-hutang lainnya, sehingga ketika saya mau mengambil di fintech ini, saya tidak punya lagi kemampuan bayar. Hal seperti ini yang sebenarnya kita harus bijak melihatnya.
Tidak setiap pinjaman harus kita ambil. Itu poinnya. Bahwa setiap mengambil pinjaman, kita harus bijaksana, bayarnya nanti pakai apa. Karena itu bukan free diberikan, dikasih bonus nih ada uang lebih nih, bukan. Itu adalah sesuatu yang harus dikembalikan. Jadi harus diukur. Berhutang it's okay, nggak masalah, nggak apa-apa. Tetapi secure dulu, bayarnya nanti pakai apa. Kebayang nggak kalau hutang nggak bisa kebayar? Ya kan? Nggak akan kebayang, akan menjebloskan diri kita sendiri. Jadi, oke, sekarang akses terhadap financial itu sangat mudah, tetapi kita harus bijak menggunakannya. Makanya tadi saya bilang, salah satu tipsnya supaya kita tidak kejeblos adalah sebelum kejadian, yuk kita prepare, kita mulai bikin budgeting, kita mulai sesuaikan pengeluarannya kita, seperti itu. Nggak masalah. Hutang, siapa sih yang nggak berhutang? Tanyain orang seluruh Indonesia, siapa yang orang kaya pun pasti berhutang. Hutangnya juga banyak, nggak masalah sepanjang dalam rasio yang sehat. Rasio sehat. Misalnya kita mau beli rumah, harganya berapa? 500 juta lah. Emang kita punya duit 500 juta? Cash, nggak mungkin lah kalau kita sebagai karyawan. Satu-satunya jalan kita harus minjem. Satu-satunya jalan supaya bisa punya rumah kita harus pinjam. Nggak apa-apa, silahkan. Tapi ingat, begitu kita pinjam, artinya budgeting bulanan kita harus rubah. Ada pengeluaran tambahan berupa pembayaran kembali ke lembaga institusinya, financial institusinya. Pinjam melalui rupiah cepat, kita harus cadangkan bulan depan saya bayarnya pakai apa. Saya harus sisihkan penghasilan saya untuk membayar pinjaman saya. Itu. Jadi sebelum mengambil pinjaman, bijak melakukan itu, dilihat baik-baik nanti bayarnya pakai apa, dan kita harus yakin bahwa itu mampu membayar kewajiban bulanan. Ketika sudah ambil pinjaman nih di rupiah cepat, bulan depan bikin budgeting, pembayaran ke rupiah cepat akan menjadi prioritas utama kita. Karena itu utang, harus dibayar, akan menjadi prioritas. Artinya, pengeluaran kita yang bersifat priority itu bertambah. Itu yang harus kita sadari, bahwa setiap pinjaman harus ada pembayaran kembalinya. Tidak ada orang yang berniat ngambil pinjaman terus kabur, enggak kan? Jadi begitu ambil pinjaman harus yakin bayarnya dari mana, dan kita harus mampu untuk membayar kembali. Itu poinnya. Jadi kalau sudah tadi pertanyaannya, balik ke pertanyaannya, sudah terlanjur terjadi, ya mau nggak mau pinjaman salah, mungkin jalan satu-satunya taruhlah nggak ada saudara yang bisa bantu, tidak ada yang bisa dijual, kita menyangkut kesehatan, prioritas banget, tetap pasti kita harus mendahulukan itu. Pinjaman salah satu jalan keluarnya, tetapi ingat, cadangkan pembayaran kembalinya. Jangan berpikiran pendek, just ambil pinjaman, selesai, tapi ingat, kita harus ingat pembayaran kembalinya nanti harus dilakukan seperti apa. Itu. Jadi bijaklah menggunakan itu semua. Oke? Oke. Oke, Mbak Imel, apakah sudah puas dengan dengan jawaban dari Bu Ana tadi? Oh, ini ada pertanyaan lagi, Bu Ana. Ya, ada pertanyaan tambahan. Lagi nih dari Mbak Imel, masih dari Mbak Imel nih. Kalau memang fintech adalah solusi terakhir, apakah semua orang bisa mengajukan fintech, pinjaman di fintech P2P lending maksudnya? Ya. Dilihat dari penghasilan bulanan atau seperti apa, Bu? Oke. Apakah semua orang bisa mengajukan pinjaman ke P2P lending atau yang sering kita dengar nama dengan fintech? Jawabnya iya, bisa. Sepanjang dia penduduk Indonesia dan KTP dan semua datanya bisa diverifikasi, pasti bisa. Oke? Dan apakah akan disesuaikan dengan pendapatan bulanannya? Pasti iya, karena rupiah cepat juga, kami juga akan sangat bijak memberikan pinjaman kepada para klien kami, karena tujuan kita membantu, bukan menjerumuskan ya. Jadi tujuan kita adalah membantu. Jadi kalau misalnya teman-teman mengajukan pinjaman ke rupiah cepat, apakah semua bisa mengajukan? Semua bisa. Tapi apakah akan ada hitungan tertentu untuk menghitung kemampuan bayarnya menurut dari sisi rupiah cepat? Ya, kami punya
prosedur tersendiri untuk menilai, untuk melakukan scoring atau penilaian terhadap calon nasabah kami. Seperti itu. Oke, begitu Mbak Imel. Nah, eh, apakah Mbak Imel sudah puas nih dengan jawaban Bu Ana atau mau ada pertanyaan lagi nih Mbak Imel? Oke, terima kasih banyak Bu Ana gitu. Terima kasih banyak Mbak Imel atas pertanyaannya. Oke, teman-teman apakah ada lagi? Mumpung ada kuota satu pertanyaan lagi. Silahkan yang ingin bertanya. Silahkan yang ingin bertanya, mumpung ada kuota satu pertanyaan lagi. Silakan bisa pakai audio ya teman-teman yang bertanya mau audio mau chat bisa dua-duanya kayak gitu. Kalau sudah tidak ada, eh, saya ingin ini nih, saya ingin menginfokan kepada teman-teman semua untuk mengisi pretest dan post-test yang udah saya buat di kolom komentar. Silakan, nanti akan ada hadiah menarik untuk teman-teman yang mengisi tercepat. Gitu, nanti bisa menginfokan ke panitia penyelenggara itu ada pretest dan juga ada post-test. Pretest itu gimana sih sejauh mana teman-teman memahami financial insecurity sebelum mengikuti acara ini dan kemudian post-testnya adalah setelah mengikuti acara ini seperti apa pengetahuan teman-teman setelah mengikuti seperti apa pengetahuan teman-teman mengenai financial insecurity setelah mengikuti acara ini. Nah, link bisa diakses di kolom komentar di Zoom, silakan di chat. Di situ saya sudah memberikan linknya. Harap diisi ya teman-teman karena ini sebagai indikator keberhasilan acara ini. Seperti itu. Oke. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin membuat kesimpulan dari acara ini. Financial insecurity ada hal yang wajar dialami oleh anak muda, khususnya mahasiswa. Apalagi dalam proses pencarian jati diri, kita kerap mengalami yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian diri, terus ketidakpastian dalam segala hal, dan itu menyebabkan kita berada di dalam kondisi ketidakstabilan yang membawa diri kita ke dalam kondisi ketidakstabilan finansial. Makanya dari itu muncullah istilah financial insecurity. Tadi Bu Ana sudah memaparkan beberapa hal mengenai tantangan apa aja yang biasanya dihadapi oleh mahasiswa ketika menghadapi financial insecurity dan bagaimana caranya atau resiliensi mereka yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi financial insecurity. Jika pada akhirnya dana darurat tidak bisa menutupi yang terjadi, ketidakstabilan finansial yang terjadi, fintech P2P lending bisa menjadi solusi dalam masalah itu. Tapi ketika kita menggunakan aplikasi atau mengajukan pinjaman fintech P2P lending seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Ana harus disadari dengan rasa responsibility untuk mengembalikan kayak gitu. Jangan nih teman-teman pinjam habis itu gagal bayar aja, jangan kayak gitu. Karena itu kembali lagi itu mempengaruhi juga kredit scoring teman-teman di OJK. Nah, ada namanya Slik OJK. Dan mungkin teman-teman mahasiswa juga tahu ya, kalau misalnya kita mau daftar di suatu pekerjaan, itu Slik OJK kita itu akan dilihat kayak gitu. Apakah kita punya kredit nih? Apakah kita punya kredit atau punya pinjaman atau punya tunggakan? Nah, itu bisa menjadi acuan HRD untuk merekrut karyawan tersebut karena itu merupakan penilaian salah satu bentuk penilaian apakah orang ini termasuk bertanggung jawab atau tidak dalam khususnya dalam hal masalah pinjaman apakah bertanggung jawab untuk mengembalikan atau tidak kayak gitu. Nah, teman-teman boleh banget memanfaatkan aplikasi fintech P2P lending tapi ingat ketika memanfaatkan itu harus dibarengi dengan sikap bertanggung jawab juga untuk mengembalikannya kayak gitu gitu. Mungkin sekian dari saya. Saya Vira yang merupakan moderator dan juga host dari acara ini. Saya pamit undur diri.
Oke, terima kasih. Tapi saya sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Bu Ana. Bu Ana, terima kasih atas waktunya. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk hari di acara ini. Kayak gitu. Tadi lumayan banyak banget pesan yang kita dapat dari Bu Ana, khususnya responsibel dalam meminjam. Kayak gitu. Karena ketika kita meminjam harus dibarengi dengan rasa bertanggung jawab untuk mengembalikan. Ingat, jangan gagal bayar. Karena itu mempengaruhi slip OJK kita dan kredit scoring kita. Kayak gitu. Itu teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Jangan lupa untuk Iya, isi tes dan post tesnya ya. Ditunggu teman-teman. Terima kasih.